Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran menelaah struktur bahasa pada teks prosedur. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Ya, sebelum kita mulai belajar, silakan diisi absennya ya. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks prosedur. Coba ingat kembali apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Ya, yaitu teks yang menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar kita secara tepat atau akurat mengikuti sebuah proses membuat atau melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan alat. Nah, sebelum itu kita lihat dulu judulnya. Apa itu menelaah? Yaitu menganalisa struktur, yaitu pola atau susunan. Nah, kemudian teks, yaitu wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, apa manfaat dari kita mempelajari teks prosedur ini? Ada yang tahu? Ya, tentu saja kita dapat menyusun atau membuat teks prosedur secara tepat. Tujuan pembelajaran kita kali ini pertama adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Yang kedua, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan atau melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Seperti yang Ibu tugaskan kemarin, kalian membuat teks prosedur, yaitu membuat resep makanan yang berasal dari ikan. Berikut coba kita lihat contoh lain dari teks prosedur, yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Silakan dibaca baik-baik. Ya, perhatikan. Ibu bacakan. Ini sudah termasuk berdasarkan susunannya, tapi mungkin ada yang belum tepat atau sempurna. Kita perhatikan. Anda mengalami insomnia atau tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk, bukan unyu ya, penderita insomnia. Nah, kalimat yang Ibu sebutkan tadi adalah bagian tujuannya. Dah mulai masuk ke struktur atau susunannya. Bahannya, kita lihat. 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm. Kemudian 600 cc air. Berikut langkah yang ketiga. Tadi langkah yang kedua adalah bahan. Yang pertama tadi tujuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah atau cara membuatnya. Ini disusun berdasarkan urutannya ya, dari awal sampai akhir atau secara kronologis. Yang pertama,
Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Yang kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan ancol yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Yang terakhir, kelima langkah-langkahnya, minum selagi hangat. Kemudian penutup. Penutup ini boleh ada, boleh tidak, ya. Kalimatnya, selamat mencoba. Atau kalimat yang lain juga boleh, terserah kita, ya. Nah, kita perhatikan teks ini. Ada hal yang tidak disebutkan pada bahan yang seharusnya disebutkan dulu, ya. Di bahannya apa-apa saja. Ya, coba tebak, lihat dulu satu persatu dari 1 sampai 5. Ya, yang tidak ditulis di bahan yaitu 10 butir biji teratai. Kemudian ancol yang telah dibuang bijinya. Ya, seharusnya ini diletakkan pada bahannya, ya. Nah, ada yang tahu apa itu ancol? Ini mungkin bahasa Tionghoa, ya. Ancol yaitu kayak sejenis kayak kurma, buah kering, ya, yang ada bijinya. Manfaatnya apa? Yaitu untuk penambah darah dan energi. Ya, inilah contoh cara membuat teks prosedur, ya. Jadi ada tujuan, ada bahan, kalau memang ada alat-alatnya juga boleh, ya. Kemudian langkah-langkahnya. Yang keempat ada penutup, ya. Penutup juga boleh ada, boleh tidak. Perhatikan struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan, yaitu pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, dan motivasinya. Yang kedua, bahan dan alat. Alatnya kalau memang mau disebutkan tidak apa-apa, yaitu memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat atau tepat. Yang ketiga, langkah-langkahnya, yaitu urutan langkah secara rinci bertahap, ya, dimulai dari awal sampai akhir, tidak terbalik-balik, ya. Yang keempat, penutup atau kesimpulan, yaitu bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Ini bersifat pilihan dan tidak wajib. Berikut satu bagian pendahuluan atau pernyataan tujuan. Contoh, bubur ini mudah dibuat atau dilakukan. Ya, ditambah lagi dengan kalimat apa yang mau kalian ungkapkan, ya. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan. Contoh bukan conyoh. 1 kg tepung terigu misalnya. Jadi harus jelas, ya. Jangan 1 kg tepung. Ya, tepung apa? Atau tepung terigu. Ya, berapa kilo, ya? Sebakul atau 1 kantung. Jadi harus disebutkan 1 kg atau 2 kg. Jadi jelas, ya. Yang kedua, langkah-langkah. Bentuk penyajian langkah. Yang A, dalam bentuk uraian paragraf dengan kata pertama,
kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang B dalam bentuk penomoran saja, misalnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, penggunaan kata penghubung atau konjungsi ya pada langkah A. Menyatakan waktu, kemudian ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Mungkin masih ada yang lain lagi. Atau kemudian masukkan santan ke dalam kuali. Bisa saja begitu. Yang ke B, menyatakan tujuan. Misalnya, supaya tidak gosong. Kemudian untuk, agar, ya, menyatakan tujuan. Yang C, menyatakan urutan. Pertama, kedua, ketiga, apa yang harus dilakukan. Berikutnya adalah menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang A, penggunaan kalimat perintah yang berupa pernyataan atau menyatakan, menerangkan, menjelaskan, atau mengemukakan. Contoh, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kemudian yang berupa perintah, ini langsung ya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang B, penggunaan bentuk pasif, yaitu untuk prosesnya. Kita ingat kalimat pasif biasanya menggunakan imbuhan di ya. Ya. Penggunaan bentuk pasif biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Kita lihat yang dalam bentuk aktif biasanya menggunakan imbuhan me ya. Anda sebaiknya menekan tombol bukan yombol keyboard dengan lembut. Yang proses pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Selanjutnya bagian C, penggunaan kriteria batasan. Nah, untuk contoh kalimat tanpa batasan, angkat kaki kanan. Nah, di sini kita tak tahu ya, angkat kaki kanannya itu setinggi apa. Ya, jadi dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi harus jelas. Atau contoh yang lain, goreng hingga kecoklatan. Jangan kamu sebutkan goreng pisang itu, ya sampai mana? Sampai kecoklatan atau sampai hangus atau sebentar saja. Jadi juga harus jelas. Lanjut. Berikut adalah ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Nanti coba kalian praktekkan sendiri ya dengan suaramu. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Maksudnya ini terbalik ya polanya. Biasanya kita kalau membuat kalimat itu untuk polanya misalnya subjek dan predikat. Baru objek ya. Baru keterangan kalau memang ada. Nah, kalau di sini terbalik antara subjek dan predikat
harus predikat dulu, baru subjek. Contoh kalimatnya. Ikan itu dibelinya. Jadi ikan itu subjek, dibelinya predikat, dibeli. Untuk kalimat inversi, dia harus dibelinya ikan itu. Selanjutnya, yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Ini partikel juga semacam akhiran ya. Sebenarnya dia ada 4, lah, kah, tah, pun. Jadi digunakan lah dan kan saja. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cukup sekian saja yang Ibu sampaikan. Nanti untuk minggu selanjutnya kita lanjutkan lagi karena materi ini belum selesai. Ibu harapkan kalian pelajari kembali, pahami. Kalau memang perlu dicatat, ya dicatat ya, biar bisa dilihat kembali atau diulangi kembali. Untuk hari ini tidak ada tugas. Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa absen di kece ya.